apa penikapan tema baru begitu ya. Nah, memiliki tradisi sama inovasi karena harus sekali itu sih, tapi kalau di ruang ini kenapa tuh nanti kita kasih ke pandangan teman-teman sebut ada pandangannya tuh mulai gini, tapi kurasa keren sekali nih nah kalau tempat gini tema drama ya nanti lah dilihat. apa deh. Yes, ayo kita pergi rapat untuk demokrasi. Wakilnya saya deh. Oke, boleh. Duluan, Nak. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan merapatkan persiapan untuk angkatan 2023 yaitu inaugurasi. Ya, adapun pembahasan kita itu tema terlebih dahulu. Ya, siapa tahu teman-teman sekalian ada yang ingin menyarankan tema ya. Disinilah kemudian kita mengeluarkan apa ide-ide untuk tema angkatan 2023 tersebut. Ya, kurang lebih saya berikan kepada sekretaris. Gimana pandangannya? Oke, baik. Terima kasih sebenarnya. Sini saya berpendapat itu kayak punya kak bayangan mengenai mengikuti perkembangan itu bagaimana kalau kita itu mengangkat tema mengenai antara inovasi dan tradisi. Bagaimana pandangan teman-teman, karena saya rasa mengikuti perkembangan zaman ini inovasi dan tradisi itu memiliki sebuah perbandingan dan mungkin itu bisa kita kaitkan dengan melihat perkembangan sekarang yang teknologi semakin canggih dan juga kita nggak mungkin bisa menetap di perkembangan yang mulai berkembang. Jadi bagaimana kita bisa menginovasi itu? Ya, saya persilakan teman-teman untuk ataupun ada saran yang saya sampaikan. Bagaimana tadi saran yang diberikan oleh sekretaris saudara Hesti? Saya setuju. Kalian setuju? Ya, saya persilakan. Tapi kalau saran saya itu saya kurang setuju dengan tema ini karena antara inovasi dan tradisi itu agak susah untuk dipisahkan. Misalnya di Toraja itu kan masih memegang tradisi-tradisi yang sangat melekat pada orang-orang lokalnya. Kayak mereka itu susah untuk menerima inovasi baru, makanya saya kurang setuju dengan tema ini. Saya kembalikan kepada sekretaris. Oke, menurut saya jika kita angkat ini setidaknya adalah sebuah perubahan yang terjadi. Jadi kita bisa memberikan gambaran melalui gerakan kita ini, kita kasih bayangan bagaimana sih dalam dalam tradisi yang semakin kuat itu kita bisa menghasilkan sebuah inovasi baru. Setidaknya kita bisa mengembangkan budaya dengan sebuah teknologi begitu di dalam gerakan kita ini. Bagaimana pandangan teman-teman? Kita bisa setidaknya adalah sebuah inovasi baru karena perkembangan zaman juga semakin di dalam modern. Kita harus tetap mengembangkan itu. Kita tetap membuat inovasi. Harus bisa menyelesaikan dengan teknologi atau itu. Betul, ya. Kalau saya juga ada betulnya tadi disampaikan oleh orang Tamato. Ya, perlulah kemudian kita melihat apa yang relevan di zaman sekarang. Seperti yang dikatakan oleh saudara ini kan, kenapa kemudian kita kaitkan inovasi dengan tradisi ya, karena kita mau ikuti juga perkembangan yang terjadi sekarang. Jadi tidak juga melupakan bahwasanya kita menghilangkan budaya yang lama, tapi kan kita dalam sini adalah berpikir dalam berpikir untuk mengembangkan sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Jadi kenapa kemudian Hesti menarik sebuah tema seperti inovasi dan tradisi ya, karena disitulah kemudian habits atau virus bermain karena ada sebuah pemikiran dan bertindak yang berproses dalam hal itu.
kalau saya begitu mengenai penjelasan tadi sekedar penambahan tuh ya. Oh, jadi ceritanya misalnya kita mengangkat tema ini antara inovasi dan tradisi, kita juga mengangkat inovasi tapi tetap mengangkat juga nilai-nilai tradisional gitu. Iya, kita tidak menghilangkan nilai itu, tetapi kita mengimbangi lah bisa-bisa untuk bisa tetap sejalan itu. Inovasi ada, tradisi tetap kita tetap mengulangi nilai-nilainya. Ya, bagaimana pun atas tema kita kali ini? Apakah sepakat? Sepakat nih? Ya, baik. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tema inovasi angkatan 2023 yaitu inovasi antara inovasi dan tradisi. Dan demikianlah rapat kita hari ini. Kurang lebih yang menyebabkan. Oh, jadi begini deh ternyata lingkungan kampus beragam. Agak sulit Kak pasti untuk beradaptasi. Sepertinya harus Kak mulai perbanyak berteman dan berkenalan sama mahasiswa-mahasiswa baru. Harus Kak juga ikut kegiatan-kegiatan kampus supaya terbiasa sama dinamika perkuliahan, supaya bisa Kak menempatkan diri di tengah-tengah mahasiswa yang beragam. Kali itu teori kita teori gitu, jadi kayak terlalu bagaimana jadi mau lagi naik konsep ini. Semoga ya baru sih sampai itu gitu semangat lupain mah bulan mah ya, oke. kan kayak semangat judul ya sudah mulai kriteria ya. Ya kalau saya lihat di sini Nanda ini mengambil teori habitus ya. Jadi apa yang Nanda tahu tentang habitus itu sebetulnya? habitus kan yang paling sekarang di bagian rumusnya yang mengenai habitus dari ranah ekonomi dan sebenarnya habit sosial. Nah di situ Pak saya sudah mulai meneliti itu dari mengenai habitus kita, mengenai perannya dalam peran kita sebagai manusia dalam perubahan sosial dan berpatok pada habitus itu sendiri. Benar yang Nanda tadi ucapkan tuh. Jadi habitus itu adalah konsep sentralnya teori Bourdieu. Jadi habitus di sini adalah sistem disposisi, yang dimana disposisi adalah kecenderungan untuk berpikir, bertindak, kemudian merasakan apa yang dipikir. Jadi kalau mau kita konsepkan dengan mahasiswa, dengan judul yang Nanda berikan kepada saya, ya, mahasiswa harus memulai dari target yang kecil. Sehingga apa yang mau dia kembangkan dalam masyarakat dalam kaitan teori habitus itu harus dimulai dari kecil. Janganlah kemudian Nanda langsung mengambil contoh kasus, semisal Nanda langsung mengambil contoh kasus yang besar. Disitulah teori habitus tidak bermain, karena habitus itu berpikir, bertindak, kemudian merasakan. Jadi apa
apa yang kemudian Anda harus pahami, ya harus berpikir dari kecil apa yang bisa mahasiswa ini berikan kepada masyarakat dimulai dari kecil dan terbesar. Karena kalau kita target terlalu tinggi, biasa menghasilkan yang rasa jenuh dan putus asa di tengah-tengah. Ya mungkin itu Belanda tuh. Ini judulnya ini sudah bagus, bagaimana mahasiswa ya. Lagi ini teorinya juga, ini teori itu ya, memang mahasiswa harus memang sadar akan adanya ini habits tuh. Ternyata hal yang dapat dilakukan dalam menemukan titik tengah antara tradisi dan inovasi itu dengan beradaptasi dan berkolaborasi. Dengan kita beradaptasi dan berkolaborasi, tradisi dan inovasi dapat menciptakan hal yang dapat diterima oleh semua kalangan. Drama ini menyoroti kompleksitas habitus dan praktik sosial di kalangan mahasiswa, termasuk peran penting pembelajaran. Adaptasi dan interaksi membentuk identitas dan pandangan mereka terhadap perubahan sosial. Konflik dan kolaborasi antara karakter menggambarkan dinamika yang ada dalam kehidupan masyarakat akademik. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. 그대저와 함께 달려 Ready for action, let's